Ingat? Ya, cuma nggak keluar suaranya, nggak tahu kenapa ya. Oke ya. Pagi ya anakku ya, kelas Amazon ya. Selamat mempersiapkan ujian sekolah. Oke, kita kembali ke channelnya kita di mana? Di Link Smart Open Stage ya. Jangan loyo lah, semangat. Bagaimana hasil ulangan kemarin? Hasil ulangan semester genap? Ada yang berada di bawah KKM? Oh, ketawa lo. Padahal soalnya ngomong-ngomong lo ya udah pernah dikasih semua lo ya. Ada di LKS lo ya. Ya, oke ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke mana? Ke untuk ujian sekolah. Ini mana yang mau dijelaskan dulu nih? Parabol. Oke, yang parabol untuk kasus yang pertama ini ya, kasus seperti ini. Ya. Di sini ada fenol, berarti kalian harus cari apa? Harus cari apa? Kalau ada fenol di sini? Diproyeksikan ya, ini cepet aja. Ini fenol ya, berarti fenol X sama dengan apa? Yuk, fenol dikalikan cos alfa. Lalu fenol Y sama dengan fenol sin alfa. Yang di sumbu Y GLBB atau GLB? GLBB. Kalau di sumbu X, jadi ini sumbu X itu adalah GLB. Berarti Vx selalu sama dengan apa? Fenol X. Jadi X selalu sama dengan fenol X dikalikan dengan T ya. Nah, untuk X maksimum sama dengan apa? Ada yang ingat rumusnya? Yang jelas ini adalah fenol X dikalikan dengan T maksimum ya. T maksimum sama dengan apa? 2 kali T puncak ya. Ini adalah fenol dikalikan cos alfa. T puncak sama dengan apa? 2 fenol Y ya, dibagi dengan G ya, fenol Y. Berarti sama dengan fenol cos alfa kali 2 dikalikan dengan fenol sin alfa dibagi dengan G. Atau sama dengan fenol kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G. 2 sin alfa cos alfa sama dengan apa? Sin 2 alfa. Berarti ini jadi fenol kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa. Ini kita bagi dengan G. Jadi ini adalah X maksimumnya ya. Ini rumus X maksimum. Nah, rumus X maksimum ini hanya bisa dipakai kalau misalnya alfanya dikasih tahu, kamu cari X maksimumnya ya. Atau cari fenolnya, X maksimum tahu, alfa tahu. Kemudian atau cari alfa ya, kita bisa pakai ini itu jika diketahui X maksimum dengan fenolnya ya. Bisa seperti itu. Lalu untuk yang ke sumbu Y itu apa? GLBB tadi ya. Sumbu Y. Jadi untuk sumbu Y itu adalah GLBB. Berarti semua rumus GLBB berlaku. Maka Y-nya itu akan sama dengan apa? Fenol Y dikalikan dengan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat ya. Kemudian untuk cari T puncaknya itu menggunakan apa? Fenol Y dibagi G ya. Jadi untuk Y maksimumnya itu kalau kita masukkan ke sini itu kalian akan dapatkan apa? Fenol kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. Ini. Ya, itu. Nah, kalau kita membandingkan antara Y maksimum dengan X maksimum itu dapat apa? X maksimum atau YM dulu ya, YM paling gampang. YM dibagi XM tuh. Y maksimum dibagi dengan X maksimum. Fenol coret ya. Sin dengan sin coret ya. Sin per cos berarti sama dengan apa? Tangen ya. Berarti tangen alfa. Lalu 2 G-nya coret enggak? G-nya coret. Di sini ada 2 dibagi ya. Berarti sama dengan 4 ya. Dibagi dengan 4 ya. Ini ya. Ini rumus cepatnya ya. Y maksimum dibagi X maksimum sama tangan alfa dibagi dengan 4. Itu hubungan antara apa? X maksimum dengan Y maksimum ya. Oke. Seperti itu. Kalau hubungan antara YM dengan XP ya, X puncak, itu berarti ini 4-nya diganti angka 2 aja. Ya. Berarti sama dengan apa? Tangan alfa dibagi dengan 2 kalau nggak salah loh ya. Nanti coba kalian cek. Betul enggak? YM dibagi dengan XM, X puncak ya. Artinya ini posisi di sini. Untuk yang posisi Y, ini adalah posisi X puncak, lalu ini adalah Y maksimumnya ya. Itu tentang gerak parabol ya, gerak parabol yang ini. Oke, udah bisa? Jadi itu saja kuncinya.
Nah, kalau misalnya gerak parabol kasus yang berikutnya, itu kalau misalnya ini, dia dilemparnya itu dari sini nih. Lalu ini membentuk sudut seperti ini, ya, seperti ini. Nah, itu yang beda, itu hanya T-nya aja dengan X-nya. Sorry, bukan X, tapi Y-nya. Y puncaknya ini nanti sama dengan apa? Y0 ditambah dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G, ya. Ini Y-nya. Kemudian T1-nya itu yang sampai di puncak nih. Ini T puncak, ya. Kemudian ini T jatuhnya, ya, T jatuh. T jatuh ini sama dengan akar dari 2H puncak atau H maksimum ini dibagi dengan G, ya. Pakai itu. Jadi T maksimumnya itu nanti sama dengan T puncak ditambah dengan T jatuhnya. Seperti itu. Maka untuk rumus X maksimumnya berarti sama dengan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum. Bedanya cuma di sini, ya. Bedanya cuma di sini. Ini kan pakai rumus GLBB ya, 2H yang jatuh bebas itu loh. Ya, 2H maksimum dibagi dengan G. Jadi jangan lupa, bukan sama dengan 2 kali T puncak. Ya, karena ini ada ketinggian awal, yaitu di sini ada Y0 ya. Ada Y0. Oke? Yang bidang miring nggak mungkin dikasih keluar. Terlalu susah nanti. Ya, kalau di dalam bidang miring. Atau mau juga? Oh jangan. Loh, siapa tahu kamu mau gitu ya. Kalau yang bidang miring kan ini lintasannya jadi seperti ini. Nah, di sini berarti dua-duanya GLBB. Gravitasi itu turun ke bawah. Maka ini gravitasinya diuraikan ke sumbu X dengan sumbu Y. GY ada GX. Nah, GX-nya itu nanti sama saja dengan G dikalikan cos alfa. Sin ya. Kita pakai sin. Pakai sin ini. Ini sin alfa. Lalu GY nanti sama dengan G dikalikan cos alfa. Nah, tetapi untuk yang ini sudutnya sekarang jadi beta gitu ya. Jadi beta. Maka V0X-nya itu sama dengan V0 cos beta, kemudian V0 Y-nya berarti sama dengan V0 sin beta. Nah, untuk cari Vx berarti sama dengan apa? V0X dikurangi Gx dikalikan dengan T ya. Vy berarti sama dengan V0Y dikurangi dengan Gy dikalikan T. Jadi semuanya GLBB. Sumbu X-nya itu yang pakai yang ini ya. Ini X itu yang ke sana. Ini sumbu X. Lalu sumbu Y-nya itu yang naik ke sana. Jadi kita ubah sumbunya seperti itu ya. Oke, itu tentang gerak parabol ya. Oke. Kalau mau dikasih latihan boleh nih ya. Mau masanya berapa nih yang ada di atas ini? Berapa masanya? 10 gram, oke ya. Lalu dilempar dengan kecepatan berapa? 5 meter per sekon, oke. Sudutnya mau berapa? 60 derajat, oke. Ketinggian awal mau berapa? Tinggi awal berapa? 10 meter, oke. Lalu yang mau ditanyakan, semuanya ditanyakan ya. Ya, tanyakan berapa karena oke ya. Ini berarti XM ya. Kemudian posisi di puncak ini ya. Koordinatnya berapa di puncak? X puncak, Y puncak ya. Lalu XM-nya berapa? Apa yang harus kita lakukan kalau begini? V0X sama dengan V0 cos 60 derajat. Berarti sama dengan 5 meter per sekon dikalikan 1/2. Berarti sama dengan 5/2 meter per sekon. Lalu V0Y sama dengan apa? V0 sin 60 derajat. Berarti sama dengan apa? 5 meter per sekon kali setengah akar 3. Loh, siapa yang bikin soal ini? 5/2 akar 3 ya. Di sini dalam meter per sekon. Lalu cari T puncak dulu. T puncak berarti sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G. Berarti 5 akar 3/20 ya. Ini sekon ya. Berarti sama dengan berapa? 1/4 akar 3. Oke, 1/4 akar 3 sekon. Nah, nanti kamu cari Y puncak tuh. Ya, bisa cari Y puncaknya nanti sama dengan berapa. Y puncak itu kan sama dengan apa? Y0 ditambah dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. Nah, nanti habis itu kamu cari T jatuhnya. T jatuh berarti akar dari 2Y puncak dibagi dengan apa? Dengan G ya, 2H per G.
Nah, terus habis itu kamu cari TM. TM-nya berarti sama dengan T puncak ditambah dengan T jatuh. Jadi untuk cari XM-nya maka sama dengan apa? V0 X dikalikan dengan T maksimum ya. Kamu bisa selesaikan. Lalu untuk koordinatnya, cari X puncak. X puncak berarti sama dengan V0 X dikalikan dengan T puncak ya. Sama dengan berapa? Y puncaknya kan udah langsung pakai ini. Boleh ya. Seperti itu. Silakan diselesaikan. Itu parabol. Oke? Bisa ya? Nanti kamu lihat lagi lah. Oke, apa lagi? Yang mana lagi yang mau? Hubungan roda-roda. Oke ya, hubungan roda-roda. Ke hubungan roda-roda nih ya. Ini ada satu roda. Kemudian ada roda lain nih. Roda lain. Lalu berikutnya ada roda lagi nih. Ada roda lagi. Lalu ibu kasih roda lagi di dalam. Oke ya. Ada berapa roda nih? 4. Ya. Kalau misalnya ini kita kasih nama A, B, C, D. Misalnya aja yang tunggu dulu RA-nya ya. RA sama dengan misalnya berapa ya? 10 gitu ya. 10 cm. RB berapa kira-kira nih? Lebih besar ya? Ya 20 cm lah. RC kira-kira berapa? 5 gitu ya. Kemudian RD-nya berapa? 25 gitu ya. 25 cm. Nah, diketahuinya salah satunya. Kalau diketahui yang A, berarti kira-kira yang ditanyakan yang mana? Terlalu gampang. Maunya ada D loh ya. Iya, ini terlalu gampang kalau ditanyakan yang B-nya ya. Kalau bisa diketahui A, berarti D pasti yang ditanyakan. Lalu kalau yang diketahui C, berarti pasti A yang ditanyakan. Itu soal-soal akan seperti itu ya. Nah, sekarang yang mau diketahui yang mana? Mau yang C atau mau yang A? Yang A, oke. A-nya misalnya ya, VA atau omega A gitu ya, omega A. Supaya agak ribet dikit. Omega A sama dengan berapa? 10 gitu ya? 10 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan linier daripada D ya. V D sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, sekarang antara A dengan B. Apanya yang sama? Bersinggungan. Berarti VB sama dengan VA ya. Maka apa? VA itu berarti sama dengan apa? Omega A R A ya. Stop sampai sini dulu. Lalu antara C dengan B apanya yang sama? Kecepatan linier berarti VC sama dengan VB. VB-nya kan sama dengan ini. Berarti sama dengan omega A R A ya. Lalu antara D dengan C apanya yang sama? Omega. Omega D sama dengan omega C. Berarti di sini adalah VD per RD sama dengan apa? VC per RC. VC-nya kan kamu udah dapat nih, tinggal substitusi masuk ke sini. Kalau cari VD kan yang dicari VD itu. Jadi jangan cari angkanya dulu, ya, cari rumusnya dulu. Maka VD ini sama dengan apa? VC dikalikan RD dibagi dengan RC, ya. Berarti sama dengan apa? VD sama dengan VC-nya adalah omega A RA dikalikan RD dibagi dengan RC. Omega A berapa? 10 ya. Radian per sekon. RA-nya berapa? 10 cm kan? RD berapa? 25 cm. RC berapa? 5 cm. Udah, langsung ketemu tuh. Langsung ketemu tuh. Jadi dicoret nih dengan ini. 5. Berarti sama dengan berapa? 500. Ini senti coret ya. Yang ini sentinya berarti harus diubah ke meter. Ya. Senti. Tunggu dulu. Oh, ini radian per sekon ya, radian. Oke, berarti 500 cm per sekon ya, atau sama dengan 5 meter per sekon. Ya.
Radian per sekon, dari radian per sekon dikalikan senti itu langsung sentimeter per sekon. Ya, seperti itu. Langsung, jadi langsung menghilang dengan sendirinya. Dari sini, kan VA sama dengan VB bersinggungan. A dan B kan bersinggungan. Lalu B dengan C kan dihubungkan dengan sabuk juga kan kecepatannya sama. Bila iya, berarti VC sama dengan VB. Ya, seperti itu nih. Jadi berarti langsung VB-nya kan kita udah dapat dari sini. Oh, ini omega ya, sorry. Ini omega ya, omega ARA ya. Saya salah nih. Omega. Omega ya, ini omega A. Ya, dari sini ini ke sini ya. Dari situ. Oke? Bisa ya? Ya. Next, apa lagi? Yuk. Iya, kalau sepusat, jadi untuk yang hubungan roda-roda atau sepusat itu omega sama. Yang lain kecepatannya yang sama. Jadi untuk yang bersinggungan dengan dihubungkan sabuk ya. Dihubungkan sabuk ini adalah V sama. Ya, kamu ingat bahwa V sama dengan omega dikalikan R. Omega sama dengan V per R. Ini gerak melingkar ya. Seperti itu. Oke ya? Oke atau oke? Oke, apa lagi? Dinamika partikel. Ya, oke. Kayaknya udah deh dinamika partikel. Oh, iya kan? Ada deh, masa nggak ada? Yang ini loh, yang gini-gini nih. Perasaan ada deh. Ya udah dibahas lah, nggak apa-apa. Udah. Nggak ada masalah gitu loh ya. Oke ya. Dinamika partikel nih. Ini katrolnya nih. Ya. Kalau posisi ini kan gampang ya. Misalnya benda 1 ini benda 2. Yang jelas apa di sini? Ada W1, ini W2 ya. Jadi ini ada W1, ini ada W2. Nah, kalau misalnya ini masa katrolnya Ibu langsung perhitungkan M katrol ya. Supaya satu kali yang torsinya dengan yang dinamika biasa gitu loh ya. Nah, ini kan di sini ada apa? Tegangan tali kan? Tegangan tali. Nah, ini T2 yang di sini adalah T1. Ya, T2 dengan T1. Nah, sekarang jika masa katrol sama dengan 0, berarti tidak diperhitungkan toh. Nah, ini lalu untuk anggaplah W2 lebih besar daripada W1. Berarti ini benda 2 turun atau naik? Turun ya. Benda 1 naik. Oke ya. Nah, sekarang kalau jika masa katrol tidak diperhitungkan, kamu pertama itu cari A-nya dulu aja. A-nya kan sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M kan? Ya kan? Berarti sama dengan apa? W2 dikurang dengan W1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Seperti itu. Ya. Kalau ini berarti T-nya semuanya sama. Berarti T1 sama dengan T2. Maka untuk menghitung T, kamu boleh menggunakan benda pertama. Ini adalah W1. Lalu yang di sini adalah T. Berarti ini bergerak naik. Maka yang ini positif, yang ini negatif. Jadi T dikurangi dengan W1 sama dengan M1 dikalikan A. Maka T sama dengan M1A ditambah dengan W1. Kalau misalnya kamu mau pakai benda 2 ya nggak apa-apa. Di sini adalah W2, lalu di sini adalah T, bendanya turun. Maka ini positif, yang ini negatif. Jadi W2 dikurangi T sama dengan M2A. T-nya pindah. Maka T sama dengan W2 dikurang ya. Dikurangi dengan M2A. Dikurang M2A. Seperti itu. Ini untuk cari tegangan talinya. Ya, ini jika masa katrol tidak diperhitungkan.
Tetapi kalau masa katrol diperhitungkan, sekarang untuk MK tidak sama dengan 0. Ya, masa katrol tidak sama dengan 0. Nah, nanti kan ada momen inersianya tuh. Momen inersianya katrol itu kan sama dengan K dikalikan dengan MR kuadrat kan? Nah, ini A-nya tetap G sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. Tetapi M-nya kita tambahkan M katrol. Jadi di sini W2 dikurangi W1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 plus K dikalikan M katrol. Jadi kalau misalnya momen inersia setengah MR kuadrat, maka K-nya sama dengan 1/2. Bedanya cuma di sini nih. Ya, kalau masa katrol diperhitungkan dengan tidak diperhitungkan. Yang lainnya tetap sama, tetapi di sini adalah T1 tidak sama dengan T2. Jadi untuk ini berarti kita pakai T1. T1. Yang di sini berarti T2. T2. Hasilnya akan berbeda gitu. Ya. Karena A-nya beda nanti ya. A-nya berbeda, pasti akan berbeda hasilnya. Ya. Oh enggak, momen inersianya ini dari sini itu masuknya ke sini. Karena kan kita menggunakan apa? Sigma F-nya itu kan sama dengan I dikalikan dengan lambda gitu. I kali apa lagi? Torsi loh. Itu kita pakai ada menggunakan apa? Sigma F X sama dengan 0, kemudian sigma F Y sama dengan 0, ada sigma torsi sama dengan I dikalikan alfa. Itu masuk di sini. Ini harusnya udah diturunkan yang lalu punya. Di sini kan ini nanti sama dengan apa? Untuk yang katrol tadi ya, untuk yang katrol tadi, ini T2-nya kan berarti kalau ini turun ke sini ya, maka yang ini muternya ke sana. Yang ini akan muternya ke sini. Jadi kita ambil yang ini yang positif, yang ini yang negatif, gitu. Berarti ini kita pakai apa? T2 dikurangi dengan T1. Oh. Ini ya. Ini. Berarti ini T2 dikurangi dengan T1 kita kalikan dengan R. Ini sama dengan apa? K M R kuadrat dikalikan dengan apa? A dibagi dengan R kan? Nah ini nanti R-nya kan coret semua nih. Dengan ini. Jadi KMA. Nah T2 kurang T1. Nah, ini berarti kamu minta diturunkan nih. T2 kurang T1 berarti dari sini nih. W2 ya. W2 dikurangi dengan M2A. Ya, kemudian T1-nya adalah apa tadi? M1 W1 ditambah M1A ya. Berarti dari sini nih. W1 dikurangi dengan M1A. Nah, ini kita kurang nih. Berarti sama dengan apa? W2 dikurangi dengan W1. Oh, ini yang satunya tadi tambah toh. Yang mana yang tambah? Ini ya. Tambah ya. Berarti ini dikurangi dengan M2A dikurangi dengan M1A sama dengan KMA kan. Ini kan pindah semua tuh. Berarti W2 dikurangi dengan W1 sama dengan KMA ditambah dengan M1A ditambah dengan M2A kan. A-nya keluar kan? Oh Tuhan Yesus. Oh, terpencet ini. Kadang suka seperti itu. Ya. Oke, ntar ya. Ini ditambah apa tadi? Ditambah K, M2A ya. Berarti A-nya keluar kan? Ini nggak ada K-nya nih di sini. Oh, cocok ya? Oh, ini yang nggak ada. Oke, ini ada K di sini ya. Nah, A-nya keluar nih. Maka K, M katrol kan? Ditambah dengan M1 ditambah dengan M2. Ya, oke. Seperti itu. Maka A akan sama dengan apa? Ya, A berarti sama dengan, aduh Tuhan. Ya, tunggu sebentar. A berarti sama dengan apa? W2 kurang W1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan K, M katrol kan? Ya udah dari situ. Itu tadi mau kasih rumus cepatnya gitu loh, untuk lebih cepat. A sistem. A sistemnya itu, ya percepatan. Oh beda, alfa itu percepatan sudut. Itu digerak melingkarnya ya. Ya. Oke ya. Oke ya. Ya. Gimana? Ya, oke hukum hook ya.
Hukum Hooke itu langsung ke rangkaian pegasnya aja ya. Atau mau semuanya? Ada tegangan, ada regangan toh. Perasaan udah juga loh hukum Hooke. Enggak ada mah. Ngawur aja ada lah ya. Ya ini. Ya wes lah, nggak ada ya nggak apa-apa udah. Nah, ini dikasih ada apa namanya? Ada gaya ya, ada F ya. Nah, ini kan panjang mula-mula itu kan L0 kan. Lalu panjang akhirnya L. Berarti di sini ada delta L kan? Delta L. Ya, pertambahan panjang. Nah, kalau kita membandingkan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula itu kita dapat yang namanya regangan. Itu sama dengan delta L dibagi dengan L. Kemudian kalau kita membandingkan luas bidangnya, jadi yang di sini nih luas bidangnya ya. Ini luasnya. Nah, ini ya A-nya ini. Ini adalah A-nya, areanya ya yang ditarik. Nah, kalau kita membandingkan antara gaya dengan luas bidang tekan, itu kita dapat yang namanya tegangan atau diberi lambang to juga di sini. Ini sama dengan F dibagi dengan A. Nah, untuk mencari elastisitas itu sama dengan apa? To dibagi dengan E ya. To dibagi dengan E. Nah, ini berarti sama dengan apa? F L dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Ini adalah koefisien elastisitas. Nah, ditempatkan pada sebuah pegas, untuk pegas ya. Jadi ini diberi gaya F. Nah, pertambahan panjangnya di sini itu tidak menggunakan lagi delta L, tetapi kita menggunakan delta X. Delta X itu adalah X dikurangi dengan X0 atau X mula-mula. Sebetulnya sama sih ya dengan delta L dengan L dikurangi delta L yang ada masalah sih. L dikurangi dengan L0 ya, ini ya. Ini sama saja dengan X dikurangi dengan X0. Kemudian untuk tetapan pegasnya itu diberi lambang K, di mana rumus gayanya itu sama dengan F itu sama dengan K dikalikan dengan delta X. Lalu untuk energi daripada pegas itu sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2. Dari situ. Nah, dari sini kalau kita mau cari delta X berarti sama dengan F dibagi dengan K. Ya. Oke? Ini energi potensial pegas. Ini kamu boleh ubah nih. Boleh ubah. Ubah K-nya juga boleh. Kalau kita ubah K-nya jadi F per apa namanya delta X ya. Ini kan K kan sama dengan F per delta X kan. Lalu kalau kita substitusi masuk ke sini, berarti delta X-nya hilang 1. Sama dengan 1/2 F dikalikan dengan delta X. Ya. Nah, lalu kalau kita mau menghilangkan delta X-nya, berarti ini F per K, maka di sini sama saja dengan F kuadrat dibagi dengan 2K. Ya. Gitu. Ini untuk energi potensial pegas. Nah, pada rangkaian seri dan paralel pegas. Kalau untuk rangkaian seri nih, kan gini. Jadi konstanta pegasnya di sini adalah K1, ini adalah K2. Sekarang pertambahan panjangnya ini. Pertambahan panjangnya berarti gimana? Delta X-nya. Delta X-nya kan berarti pegas pertama dengan pegas kedua kan? Gaya ini kan bekerja pada pegas 1 dan pegas 2 besarnya sama tarikannya. Maka di sini sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Nah, ini delta X tadi kan sama dengan apa? F dibagi dengan K kan? K-nya tulis saja K seri di sini. Maka di sini sama dengan F dibagi dengan K1 ditambah dengan F dibagi dengan K2. Berarti F-nya semuanya sama, maka 1 per K seri ini sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Atau K seri ini sama saja dengan K1 dikalikan K2 dibagi K1 ditambah dengan K2. Tetapi ingat, rumus cepat ini hanya berlaku jika ada 2 pegas yang tersusun seri. Kalau ada 3 pegas yang tersusun seri, tetap kalian harus menggunakan 1 per ya. Ingat ya, jangan lupa. Nah, kemudian untuk yang pegas paralel tuh. Pegas paralel. Seperti ini. Di sini ada K1, ini ada K2. Lalu ini ditarik dengan gaya F. Maka F ini terbagi di pegas 1 dan pegas 2. Pertambahan panjangnya itu yang sama di sini. Ya, pertambahan panjangnya sama. Jadi delta X1 sama dengan delta X2, ini sama saja dengan delta X. Tetapi F-nya dibagi oleh 2 bagian. Ya, sama aja kamu berdiri dengan 2 buah kaki. Berat badanmu itu kan dibagi di 2 berat kaki kan? Berarti berat badanmu itu sama saja dengan F1 ditambah dengan F2. Ini. Nah, F itu sama dengan apa? K kali delta X kan? Ini K paralel gitu ya. Maka di sini F
sorry, pakai K1 ya. Ini berarti K1 dikalikan dengan delta X ditambah dengan K2 dikalikan dengan delta X. Delta X-nya keluar karena sama semua. Maka K paralel ini sama dengan K1 ditambah dengan K2. Seperti itu. Ya, untuk K paralel. Nah, sekarang misalnya nih, misalnya ya. Misalnya ada pegas nih gini. Set. Set. Nah, kemudian tambahin lagi nih. Ya, gini ya. Sebutlah ini adalah K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9. Lalu kita mau mencari berapakah K totalnya tuh. Berarti yang di atas ini jadi apa? KP1 kan? Yang berikutnya ini masih K4. Berikutnya lagi berarti K paralel 2. Ya, lalu ada lagi K9. Nah, sekarang K paralel 1 berarti sama dengan apa? K1 ditambah K2 ditambah K3. K paralel 2. K5 tambah K6 tambah K7 tambah K8. Nah, ini kamu boleh jadikan KS1 nggak apa-apa, KS1. Yang ini kamu ambil jadi KS2 gitu. Nggak apa-apa. Jadi KS1 sama dengan apa? KP1 kali K4 dibagi dengan KP1 ditambah dengan K4. Yang ini jadi KP2 kali K9 dibagi dengan KP2 ditambah K9. Lalu nanti ini diserikan jadi K total. Bisa nggak apa-apa. Nanti K total nanti sama dengan KS1 dikalikan KS2 dibagi dengan KS1 ditambah dengan KS2. Atau mau langsung nggak apa-apa. 1 per K total berarti sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per K4 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per K9. Sama kan nih penyebut. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi gampang sekali. Tapi nanti ujiannya tidak sebanyak ini. Ya, tidak sebanyak ini. Ya lah, enggak lah. Kasihan. Tidak sebanyak ini gitu loh. Ya. Tapi minimal kamu mengerti inilah ya. Jadi nanti kalau rumus akhirnya itu berarti F-nya itu akan sama dengan apa? K total dikalikan dengan delta X. Jadi kalau untuk energi seluruhnya berarti ya kita menggunakan apa? Energi potensialnya. Untuk seluruh pegas loh ya. 1 per 2 K total dikalikan dengan delta X pangkat 2. Ya, seperti itu. Ya. Oh, hambatan terbalik. Ya, terbalik. Ini sama aja dengan kapasitor rumusnya ya. Identik dengan kapasitor. Iya. Ya. Baku terbalik dengan hambatan. Oke, udah. Resum tadi ya? Oh iya, oke. Oke, apa lagi? Yo, yang mana lagi? Termodinamika. Oke, termodinamika langsung ke siklus Carnot ya. Siklus Carnot. Gampang loh ya. Gampang sekali tuh. Siklus Carnot kan gini toh. Ya gini. Yang ini adalah reservoir tinggi, yang ini adalah reservoir rendah. Ada energi yang masuk di sini berarti Q1, kemudian ada usaha yang dilakukan baik oleh sistem terhadap lingkungan atau dari lingkungan terhadap sistem ya. Yang jelas ada usaha lah. Jadi usahanya bisa plus bisa minus. Kemudian ada kalor yang dilepaskan ya pada reservoir rendah. Nah, intinya apa? Eta itu sama dengan apa? Q2 dibagi dengan Q1. Dan eta juga sama saja dengan T2 dibagi dengan T1 ya. Ini semua dikalikan dengan 100%. Salah. 1 dikurangi ya. Yang ini. 1 dikurang atau apa ya? Efisiensi coba. Diingat. Nanti Ibu tak salah loh. Q2 dikurangi 1 dikurangi kayaknya ya. Iya. Ya, eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Masa T1 per
T1 reservoir rendah, tinggi loh. T2 reservoir rendah. Apa? 1 dikurangi? Efisiensi. 1 dikurangi T2 per T1. Oh, Ibu terbalik ya? T1-nya di mana nih? Tinggi. Ya. T2 rendah. Berarti T2 per T1. Terbalik. Ini dikalikan dengan 100% ya. Ini juga sama nih di sini. Ya, oke. Iya, rendah bagi tinggi dong. Kalau nanti minus loh. Kalau yang tinggi bagi rendah kan. Iya, rendah bagi tinggi ya. Oke, rendah bagi tinggi. Oke, itu efisiensi. Udah cocok ya? Sudah. Nah, seperti itu. Hah? Apa? Bukan bukunya salah. Di sini dibilang tinggi bagi rendah. Suhu pada reservoir tinggi dibagi suhu pada reservoir rendah? Ah, masa? Tunggu. Nah, kalau gitu nanti hasilnya minus loh. Ya, nggak tahu sih kalau yang di belakang situ ya. Yang Ibu ingat ini 1 dikurangi T2 per T1 ya. Itu efisiensi juga, itu akan sama dengan apa tadi Q2 ya. 1 dikurangi juga. Nah, dikurangi dengan Q2 dibagi dengan Q1. Ini kita kalikan dengan 100%. Ya, tergantung reservoir tingginya siapa, reservoir rendahnya siapa. Kalau misalnya di sini adalah reservoir rendah ya, yang ini adalah reservoir tinggi, ya ini suhu rendah, yang ini adalah suhu rendah, lalu yang ini suhu tinggi, berarti etanya nanti sama dengan 1 dikurangi dengan T1 dibagi dengan T2, kita kalikan dengan 100%. Tapi dengan catatan bahwa yang ini adalah suhu pada reservoir rendah, yang ini adalah suhu pada reservoir tinggi gitu ya. Nah, logikanya ini yang masuk ke sini ya. Ini yang tinggi punya di atas suhunya, yang ini adalah yang rendah gitu ya. Oke. Oke ya, seperti itu Ji. Nah, misalnya nih ya, misalnya ada soal tuh, ya ada soal. Seperti ini. Di sini mau berapa angkanya? Berapa? 527 gitu ya, Kelvin ya. Oh iya, yang ini misalnya sama dengan 27 Kelvin gitu. Ya. Lalu mau ditanyakan. Oh, jadi Celsius ya, oke. Maksudnya Ibu Celsius gitu. Celsius. Nah, ini berarti T1-nya berapa? Tambah 273 berapa? 800 Kelvin. Kemudian yang di sini berapa? T2-nya sama dengan 300 Kelvin. Oke. Nah, sekarang efisiensinya ini berarti berapa? Eta 1 berarti sama dengan 1 dikurangi dengan T2 per T1, ini kita kalikan dengan 100% ya. Berarti sama dengan 1 dikurangi 300 per 800 kali 100%. 3 per 8, berarti sama dengan 5 per 8 kali 100%. Nah, sekarang misalnya, ini 5 per 8 kali 100% berapa? Ini 12,5 ya. 12,5 berarti 60 berapa? 62,5 ya. 62,5%. Nah, ini efisiensinya ini. Sekarang kalau misalnya kita mau menjadikan agar efisiensinya menjadi misalnya 90%. Lalu ditanyakan berapakah suhunya T1 aksen agar T2-nya tetap gitu. T2 tetap. Jadi kita mau cari nih T1 aksennya berapa? Ya. Nah, untuk cari ini gimana caranya? Tadi eta 1 sama dengan berapa? 62,5% ya. Lalu eta 2 berapa?
90% kan. Nah, yang mau ditanyakan adalah T berapanya? T1-nya ya, T1-nya sama dengan berapa? Atau T1 aksen ya, T1 aksennya sama dengan berapa? Di sini T1-nya tadi sama dengan berapa? 800 Kelvin. Lalu gimana caranya coba? Pakai apa? Eta 1 tadi rumusnya apa? 1 dikurangi dengan T2 per T1. Kita pindahkan nih ke sini. T2 per T1 sama dengan 1 dikurangi dengan eta 1 kan? Ya atau ya? Ya atau ya? T2 berarti sama dengan 1 dikurangi dengan eta 1 dikalikan dengan T1 kan? Lalu ini kita masukkan ke rumus ini. Eta 2 sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1 aksen kan? Kan kita mau cari yang ini. Ya. Nah, jadi ini pindahin ke sini lagi nih. Maka T2 dibagi dengan T1 aksen sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Ya atau ya? T1 aksen sama dengan berapa? T2 dibagi dengan 1 dikurangi dengan eta 2. T2-nya sama dengan apa? 1 dikurangi dengan eta 1 dikalikan dengan T1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Ini adalah T1 aksen. Nah, dari sini ini kamu tidak perlu lagi apa? Hitung-hitung yang lain gitu loh ya. Maka T1 aksennya sama dengan apa? 1 dikurangi eta 1. 62 atau ini kalau ini jangan dalam persen ya kalau yang seperti ini. Ya, berarti ini adalah 1 dikurangi 0,625 dibagi dengan 1 dikurangi 0,9. Kita kalikan dengan 800 Kelvin. Berarti sama dengan 3,75 per 1 0,1 ya dikalikan dengan 800 Kelvin. Berarti sama dengan 37,5 dikalikan dengan 800 Kelvin. Udah selesai. Gitu loh. Pakai itu, ya. Bisa dipahami? Kalau misalnya. Nah, nanti bisa juga dirubah. Kalau T1 aksennya atau T1 suhu reservoir tingginya dibuat tetap. Lalu berapa suhu reservoir rendahnya? Ya, dibalik lagi. Bisa seperti itu, ya. Oke? Jadi tinggal dibalik aja. Kalau misalnya ditanyakan itu ya. Kalau yang ditanyakan itu adalah reservoir tingginya, reservoir rendah, T2 aksennya sama dengan berapa? Maka dari rumus 1 eta 1 sama dengan 1 dikurangi T2 per T1, berarti ini kita balik nih ya. Carinya adalah T1-nya, T2 dibagi dengan T1 sama dengan 1 dikurangi eta 1. Maka T1-nya sama dengan 1 dikurangi eta 1 dibagi dengan T2. Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau reservoir naik ya. Kalau naik berarti suhu rendahnya itu kan harus semakin turun kan? Ya. Jadi T2 aksennya berarti yang di atas pasti 1 dikurangi dengan eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1 kita kalikan dengan T2. Itu analog dengan yang tadi. Supaya suhu T2 aksennya itu lebih rendah daripada suhu T2 mula-mula. Itu akan naik pasti. Ya, oke. Seperti itu. Nanti kamu coba masukkan yang ini, kamu masukkan di rumus T2 aksen berarti sama aja dengan apa ini? Sama dengan apa? Kan masuk di rumus ini, eta 2 ya. Eta 2 sama dengan apa? 1 dikurangi dengan T2 aksen dibagi dengan T1 kan? Berarti T2 aksen dibagi dengan T1 sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Ya, jadi T2 aksen sama dengan 1 dikurangi eta 2, kita kalikan dengan T1. Dari sini nih. Ya. Begitu. Salah ya? Salah atau salah? Bukan bilang salah. Iya, salah atau salah ini? Salah. Salah, iya, memang. Yo, salahnya di mana coba? Video satunya bukan bilang. Mana? Oh, ini di sini ya. Loh, ini kan T1-nya tetap. Kan T2 aksen toh? Rumus T1-nya beda, bukan bilang. Mana? Itu T1 sama T2 kurang 1.
Oh iya, tak salah di sini. Itu Mi. Ih, kenapa jadi lain gitu ya? Iya, memang betul itu. T2 dibagi 1 dikurangi dengan eta 1. Itu makanya kok masuk ke sini jadi beda gitu loh. Nah, ini salah. Nah, berarti di sini apa? T 2 aksen sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2 dikalikan dengan T1. Nah, ini udah benar nih. Terus berarti sama aja dengan 1 dikurangi eta 2 kali T2 dibagi dengan 1 dikurangi dengan eta 1. Ya, cocok ya? Ya, ini terbalik aja gitu ya. Kamu lihat nih, ini T2 apa eta 2 di sini eta 1. Kalau yang T1 aksen tadi eta 1 di sini eta 2. Bagus terbalik aja. Ya. Oke. Apalagi? Gelombang berjalan. Oke, di gelombang berjalan itu kita punya rumus apa? Y sama dengan A sin dari apa? Omega T ya. Ini yang umum ya. Kemudian kalau kecepatannya berarti apa? Sama dengan Y aksen kan? Jadi sama dengan omega A cos omega T ya. Lalu kalau akselerasi kan sama dengan V aksen. Turunan lagi dari cos itu apa? Min omega ya. Berarti min omega kuadrat A ini adalah sin daripada omega T. Seperti itu. Nanti ada lagi yang rumus Y sama dengan A sin omega T plus min KX ya. Ada ini ya. Plus min KX. Ya. Kalau plus berarti merambat kemana? Ke kiri. Kalau min berarti merambat ke kanan. Itu aja. Jadi kalau gelombangnya merambat ke kanan kita menggunakan minus. Kalau gelombangnya merambat ke kiri kita menggunakan tanda plus. Itu aja. Lalu A-nya ini kan di sini positif negatif juga. Kalau plus berarti bergeraknya ke atas, ini bergeraknya mula-mula ke bawah. Itu aja. Ya. Nah, tapi rumusnya ini nih. Yang ini berarti adalah V maksimum. Yang ini berarti adalah A maksimum. Jadi turunannya gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya nih. Ada Y sama dengan berapa? Angka berapa? Terserah, kamu sebut angka aja. Loh, susahnya menyebut angka? 20 berapa? Sin 2X nggak bisa, harus omega T. Berapa? Mau berapa? Hah? Iya, omeganya berapa? 2pi. Oke, 2pi T misalnya gini ya. 2pi T. Lalu pada saat misalnya Y-nya sama dengan 1/4 amplitudonya, ditanyakan berapakah A-nya gitu. Yo, gimana coba? Pada saat Y sama dengan 1/4 amplitudo, Y rumusnya apa? A sin omega T. Oke kan? Nah, sekarang Y-nya ini sama dengan apa? 1/4 amplitudo. Sama dengan amplitudo dikalikan sin omega T. Apa yang bisa hilang? A-nya hilang kan? Maka nilai sin daripada omega T sama dengan berapa? 1/4. Lalu yang ditanyakan, ya anggaplah kita tanyakan juga V-nya ya. V-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah sekarang, kalau untuk mencari V nih, kalau sin omega T, ini kamu nggak perlu cari berapakah sudutnya, nggak perlu. Sin omega T tadi sama dengan 1/4. Sin itu sama dengan apa? Sisi depan dibagi dengan sisi miring kan? Maka sisi sampingnya berapa? Akar dari 4 kuadrat dikurangi 1. Berarti sama dengan akar dari 11. Maka cos omega T sama dengan... Hah? Oh, ditambah 15? Ditambah kan? Oh, 16. Oh, yaudah. Saya lupa nih. Jadi 15 ya? Oke, 15. Ya, thank you ya koreksinya. Nah, sekarang berarti cos omega T-nya sama dengan apa? Sisi samping dibagi dengan sisi miring kan? Maka sama dengan akar dari 15 dibagi dengan 4. Nah, jadi kalau untuk cari V itu sama dengan apa tadi rumusnya? V sama dengan omega A cos omega T. Tadi omeganya berapa? 2pi kan? Maka kamu masukkan tuh. Ya, di sini omega sama dengan 2pi. Jadi omeganya berarti 2pi dikalikan tadi amplitudonya berapa? Amplitudo 20 ya. A-nya sama dengan 20. A 20. Berarti kali 20. Cos dari omega T. Berarti kamu langsung ke sini. Maka ini akar 15/4. Coret Mi berapa?
5, 10 ya. 10 akar 15 pi. Ini berarti dalam meter per sekon. Kalau yang dicari akselerasinya, akselerasi kan minus omega kuadrat A sin omega T kan. Nah ini kan sama dengan apa? Y-nya kan, simpangannya kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita kasih masuk aja. Berarti minus dari berapa? Omega 2 pi dipangkatkan 2 dikalikan berapa? Berapa? Amplitudenya 20 kan? Kita kalikan dengan 1/4. Oke, ini coret dengan ini 5. Min 4 kali 5. Minus 20 pi kuadrat. Ini berarti meter per sekon kuadrat. Dari rumusnya tadi yang pertama. Y sama dengan 20 sin 2 pi T kan. Ini kan sama dengan A sin omega T kan. Ya, berarti ini amplitudo, ini omega. Ya. Oke. Lalu yang lainnya lagi apa? Ujung tetap, ujung bebas. Y sama dengan, apalagi rumusnya ujung tetap? 2A sin KX ya. KX cos omega T ya. Ada lagi Y sama dengan 2A cos KX sin omega T ya. Ya. Nah, kamu ingat ya, nilai K itu sama dengan apa? 2 pi per lambda. Lalu omega sama dengan 2 pi F. Dari sini lambda sama dengan apa? 2 pi per K. Lalu dari sini untuk rumus F sama dengan apa? Omega dibagi dengan 2 pi. Kalau ditanyakannya itu adalah kecepatan V, itu kamu langsung F dikalikan lambda. Tetapi kalau kecepatan sesaat, ya, itu kan nanti diketahui pada saat T sama dengan berapa, pada saat X sama dengan berapa. Itu berarti kecepatan sesaat, ya. Nah, sekarang untuk ujung bebas dan ujung tetap. Habis waktunya. Ya, oke. Ibu kasih ini gambarannya aja. Jadi untuk ujung tetap, nantilah berikutnya lagi ya. Ujung tetap gini. Kalau ini dia akan mantulnya ke sini. Berarti ini adalah simpul 1, yang di sini adalah perut 1. Ya. Berarti simpul 1 ini setiap kali di sini, simpul kedua kan di sini. Ini selisihnya berapa? 1/2 lambda. Yang ini ke sini pertamanya berapa? 1/4 lambda. Lalu berikutnya di sini adalah 1/2 lambda. Ini berarti perut 2. Jadi untuk perut 1 sama dengan 1/4 lambda. Berarti perut 2 itu kelipatan ganjil, 3/4 lambda. Simpul 1 sama dengan 0, simpul 2 sama dengan setengah lambda, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, pokoknya tambah setengah. Kalau untuk ujung bebas, ya, di ujung bebas punya nanti ini cara gampangnya gitu loh, cara bodoh-bodohnya gitu loh. Ya, kalau ujung bebas itu nanti dia mantul di sini, kemudian dia mantulnya lagi nih ke sini. Jadi sampai di sini mantul di sini. Maka di sini adalah perut 1, yang di sini adalah simpul 1. Nah, di sini berarti sama dengan 1/4 lambda. Di sini perut 1 berarti sama dengan 0, perut 2-nya berarti sama dengan setengah lambda, dan seterusnya. Untuk simpul 1 sama dengan 1/4 lambda, simpul 2 sama dengan 3/4 lambda, dan seterusnya gitu. Jadi baku terbalik nih ya, antara apa namanya? Ujung tetap dengan ujung bebas ya. Oke. Sip lah. Sampai sini dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke ya.